Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati mahasiswa, saya ingin menjelaskan lagi satu materi pembelajaran, yakni tentang antropologi yang fokusnya adalah kebudayaan. Kebudayaan yang saya maksud juga saya lebih fokuskan mengenai adaptasi. Oleh karena itu, saya ingin membahas mengenai adaptasi terkait dengan kebudayaan. Sesungguhnya manusia, ya, secara antropologi sosial tadi dilihat berdasarkan budaya yang ada di masyarakat itu, bagaimana manusia menggunakan budidaya, menggunakan akal, pikirannya untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk berinteraksi dengan yang lain. Oleh karena itu kemudian manusia mempunyai budaya. Tatkala manusia atau kelompok tertentu atau suku tertentu mempunyai ciri khas dari kebudayaan yang dimilikinya, kemudian ini juga terkait dengan adaptasi tatkala orang, ya, masyarakat itu pindah atau bertempat tinggal di suatu budaya yang lain. Oleh karena itu, secara teoretik bahwa menurut Kim 2001 menjelaskan bahwa budaya, ya, adaptasi itu, gitu ya, adaptasi budaya itu dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi lingkunganlah yang memaksa orang untuk beradaptasi. Sebagai contoh, kalau misalnya saya ini asal mulanya dari Jawa Timur tetapi masih di daerah yang barat, yakni di Nganjuk, kemudian saya tinggal di Jember, maka budaya-budaya saya yang ada di Nganjuk itu akan sangat dipengaruhi oleh budaya-budaya yang ada di Jember. Oleh karena itu secara teoretik bahwa lingkungan Jember, budaya-budaya yang ada di Jember ini akan mempengaruhi, ya, kehidupan saya atau budaya saya, sehingga yang kita sebut bahwa lingkungan budaya yang ada di sini yang saya hidup, maka memaksa saya untuk beradaptasi. Oleh karena itu, dalam hal ini bisa dikatakan bahwa lingkungan budaya itu memaksa saya untuk beradaptasi terhadap lingkungan itu. Oleh karena itu, dengan jelas bahwa lingkungan merupakan faktor adaptasi, faktor yang menjadikan orang untuk beradaptasi. Jadi lingkungan mempunyai pengaruh besar terhadap adaptasi manusia. Manusia harus beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, kemudian yang kedua dari Profesor Ukan itu mengatakan bahwa adaptasi itu bukan dipengaruhi oleh lingkungan, tetapi justru budaya-budaya yang dibawa oleh masyarakat, oleh suatu suku tertentu, kemudian di tempat yang lain, maka akan menjadikan adaptasi bagi mereka. Prof. Ukan dari Unpad menjelaskan bahwa di dalam penelitiannya di tempat transmigrasi di Kalimantan Selatan menjelaskan bahwa suatu daerah transmigrasi dihuni oleh beberapa suku, misalnya ada suku Sunda, ada suku Jawa,
ada suku Bali, dan juga ada Madura. Maka tatkala mereka datang di tempat transmigrasi itu dan kemudian tidak berhasil di dalam melakukan pertanian karena tanahnya tandus, ya, tanahnya tidak bisa digunakan sebagaimana yang ada di Jawa, di Madura, atau di Bali, maka kemudian mereka beradaptasi dengan lingkungan. Namun demikian bukan beradaptasi dengan lingkungan yang ada, tetapi justru budaya-budaya mereka lah yang digunakan untuk beradaptasi. Sebagai contoh, tatkala orang Jawa ini tidak bisa menanam padi di tanah gambut karena memang sulit padi tumbuh di lahan gambut, maka orang-orang Jawa, suku Jawa yang kebiasaan bertaninya adalah sawah dan tegal, kemudian dia hidup di Kalimantan Selatan yang tanahnya gambut, kemudian tidak berhasil dan beradaptasi kepada lingkungan itu, yakni kemudian mereka merambah kawasan-kawasan yang lebih tinggi, bukan di lahan gambut, untuk menanam palawija. Jadi menanam ketela, menanam kedelai, dan lain sebagainya untuk bisa hidup. Oleh karena itu hal ini disebut dengan budaya Jawa, kemudian dibawa ke sana untuk beradaptasi dengan lingkungan yang ada di transmigrasi. Berbeda juga kalau kita lihat menurut Robukan bahwa orang-orang dari suku Sunda itu juga tidak bisa hidup di daerah transmigran itu karena juga tanahnya gambut. Bagaimana kemudian dia mempertahankan hidup? Orang-orang Sunda kemudian keluar dari tempat-tempat transmigrasi itu, kemudian dia berjualan keliling yang biasanya juga dilakukan oleh suku-suku Sunda ini ke seluruh pelosok negeri kita. Oleh karena itu, tatkala di Kalimantan Selatan pun, tatkala mereka tidak berhasil dalam melakukan pertanian di lahan gambut, kemudian dia keluar dari tempat itu, kemudian mencari penghidupannya dengan berjualan keliling. Nah, ini berarti budaya berjualan keliling itu diterapkan, ya, dilestarikan itu di tempat transmigrasi. Kemudian bagaimana kemudian orang-orang Madura, orang Madura juga tidak berhasil dalam melakukan penanaman padi di sana, ya. Kemudian bagi mereka yang suku Madura ini juga melakukan adaptasi sesuai dengan budaya orang Madura, yakni juga mencari sesuatu yang bisa untuk hidup, misalnya saja mengumpulkan barang-barang bekas atau berjualan sebagaimana orang-orang yang berasal dari suku Sunda itu untuk menyambung hidup. Mereka beradaptasi dengan lingkungan seperti itu menggunakan budaya di mana mereka berasal. Kemudian satu lagi, yakni suku Bali. Bagaimana suku Bali tatkala beradaptasi di lingkungan lahan gambut yang kemudian lahan gambut itu tidak bisa digunakan untuk menanam padi, namun demikian lahan gambut itu subur terhadap tanaman-tanaman semacam talas, ya. Jadi kalau digunakan untuk menanam talas itu sangat cocok, sehingga orang Bali yang ada di Kalimantan Selatan itu tidak keluar dari transmigran tempat itu atau tempat transmigran itu, kemudian dia menanam yang namanya pohon talas yang banyak, karena pohon-pohon talas atau daun talas atau mungkin kaitannya dengan talas itu sangat dibutuhkan oleh orang Bali untuk memelihara ternak mereka, khususnya ternak babi. Oleh karena itu dengan adanya transmigrasi yang ada di Kalimantan Selatan itu seperti tadi itu bukan lingkungan mempengaruhi adaptasi
manusia, tetapi justru budaya-budaya manusia itu yang mempengaruhi adaptasi orang di suatu lingkungan. Dan bahkan kalau saya lihat model-model sekarang itu dua-duanya ada, ya, dua-duanya ada. Di mana itu? Misalnya di perumahan-perumahan yang sekarang, misalnya di Jember banyak sekali perumahan yang masyarakatnya itu atau penghuninya itu dari berbagai tempat. Ada dari Jakarta, Sumatera, ada dari Kalimantan, dari Banyuwangi, dari mana-mana di satu tempat di mana perumahan itu ada. Adaptasinya bagaimana? Kedua-duanya dilakukan, yakni dipengaruhi lingkungannya dan kemudian budayanya. Oleh karena itu ini unik juga, perlu diteliti lebih lanjut bagaimana suatu masyarakat yang bukan di transmigrasi tadi, di suatu masyarakat di mana perumahan-perumahan itu dihuni oleh berbagai komunitas, ya, di berbagai komunitas yang berasal dari berbeda-beda agama. Menurut saya, gitu ya, adaptasinya bisa kedua-duanya. Lingkungan mempengaruhi adaptasi masyarakatnya, kemudian masyarakat berdasarkan budayanya juga mempengaruhi adaptasi mereka. Oleh karena itu, ini perlu diteliti lebih lanjut, menarik untuk diteliti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.